Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Berdirinya kami di sini yaitu akan membicarakan tentang perpajakan. Sebelum kepada materi pokok, kita yang terlebih dahulu ya. Semoga dengan baik ya dari kami. Oke. Kami kelompok 1, kami tim paling hebat, pintar cerdas membernya, kami tim paling kuat, sudah pasti semangat, sudah pasti semangat, saksikan dan simaklah pertunjukan dari kami. Alasya, bayang hiji. Baik, setelah pertunjukan dari kampus kami, sekarang kita mulai kepada materi pokok. Materi yang ke-1 itu tentang pengertian pajak yang akan disampaikan oleh saudari Desi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, kami di sini akan membahas tentang pajak dan pungutan wajib. Pengertian pajak yaitu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak adalah pungutan wajib umumnya berupa uang yang mesti dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan atau pemberian kepada pemerintah dan erat kaitannya dengan pendapatan, pembeli barang, pemilikan, dan hal yang lainnya. Sedangkan menurut ahli, pengertian pajak dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama ada Mardiaso menjelaskan bahwa pengertian pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada negara dan masuk ke dalam kas negara. Negara atau pemerintah bertugas melaksanakan undang-undang serta pelaksanaannya bersifat memaksa tanpa adanya alasan besar. Lalu yang kedua ada dalam buku perpajakan edisi revisi 2013, Dr. Ahmad Sumirto SH memberikan penjelasan bahwa pengertian pajak adalah himbawan rakyat kepada kas negara Indonesia berdasarkan undang-undang yang berlaku di mana proses tersebut dapat dipaksakan tanpa memperoleh balas jasa. Jadi, secara umum pengertian pajak adalah pungutan wajib berupa uang yang berasal dari rakyat dan diberikan kepada pemerintah. Sehingga pajak adalah kewajiban bagi seluruh rakyat agar mampu meraih pendapatan dan menjalankan pembangunan. Materi kedua yaitu akan disampaikan oleh saudari Sri Ramayani.
Minta kursi. yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan dengan tujuan untuk pengaturan dan pengawasan suatu kegiatan. Contohnya, izin mendirikan bangunan dan izin usaha perizinan. Lalu ada sumbangan. Sumbangan merupakan pungutan sukarela yang tidak diatur dalam undang-undang dan tidak bersifat paksaan. Sumbangan juga merupakan pungutan yang tidak dikelola oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan pengeluaran yang tidak dikelola oleh pemerintah. Contoh dari sumbangan yaitu sumbangan perbaikan jalan, pembangunan tempat-tempat ibadah, dan sebagainya. Dilanjut dengan materi Tutup keluar. yaitu saudari Cintari. Bea untuk bea dari pemungut dan dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bea dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bea ekspor dan bea impor. Bea ekspor adalah pungutan yang dikenakan pada barang-barang yang akan diekspor ke luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang. Bea impor adalah pungutan yang dikenakan pada barang-barang tertentu yang akan dimasukkan atau diimpor dari luar negeri sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Cukai merupakan sebuah pungutan yang dibebankan kepada orang pribadi atas pemakaian terhadap barang-barang tertentu. Pemungutan cukai di Indonesia Nah, eta nulis deui. pemungutan bea sebelumnya, yaitu dipungut dan dikelola di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tidak semua jenis barang akan dikenakan cukai karena mengingat tujuan dari pengenaan adalah untuk mengurangi beredarnya barang-barang dengan karakteristik tertentu di tengah masyarakat. Kriteria barang yang digunakan bea cukai. Barang-barang peredaran perlu untuk diawasi. Barang-barang yang dikonsumsi perlu dikendalikan. Barang-barang yang dalam pemakaian atau pengkonsumsian dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungannya. Barang-barang yang pemakaiannya atau penggunaannya perlu untuk dilakukan pengorbanan pemungutan atas negara demi keadilan dan keseimbangan. Fungsi pajak. Terdapat 4 fungsi pajak yang wajib Anda ketahui, yaitu fungsi regulasi. Manfaat pajak seperti yang disebutkan sebelumnya adalah mendukung kondisi ekonomi suatu negara. Fungsi regulasi yang bisa diterapkan adalah menanggulangi inflasi dan negeri, memberikan pendanaan pada industri ekspor, memberikan proteksi pada hasil produksi barang dalam negeri, menciptakan iklim yang ramah dengan investasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas ekonomi. Yang kedua ada fungsi anggaran. Fungsi anggaran yaitu pajak juga bisa menjadi sumber pendapatan untuk melunasi anggaran baik pusat maupun daerah. Yang ketiga fungsi stabilisasi, yaitu fungsi pajak yang ketiga adalah stabilisasi ekonomi sehingga suatu negara tidak mengalami krisis ekonomi. Yang keempat yaitu fungsi distribusi atau pemerataan. Fungsi pajak yang terakhir adalah alat untuk menegakkan kesejahteraan ekonomi di Indonesia. Baik, sebelum kita tutup acara ini, apakah ada Acara apa? yang memegang handphonenya bisa disimpan terlebih dahulu, yang lagi nyatet bisa disimpan terlebih dahulu. Siap. Istrinya di mana teh? Duduk atas duduk. Bukan di dia. Hanya. Yeay. Potong mangkenya. Itu Bambang. Kenapa tuh Bambang? Aduh. Yang mana ada Konsekuensi. Ada. konsekuensi untuk yang kalah ke depan terlebih dahulu lalu menyanyikan lagu Bolonko. Pilih sepiring berdua. ini
Kami minta kalian pegang kepala.